Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna, NPM 186501011 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi 13 yaitu prototipe. Siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan berpendapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan spesifikasi fungsional. FS mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan narasi, tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan cara sistem tersebut berjalan, berlaku, dan mempengaruhi bisnis user. Sebagai tambahan, FS biasanya menimbulkan kesalahpahaman antara user dan analis mengakibatkan perubahan yang berarti atau sistem tidak akan pernah sempurna dalam pelaksanaannya atau sekaligus ditolak. Prototipe dapat memecahkan masalah ini untuk tipe-tipe tertentu dalam sistem. Keuntungan dari prototipe: 1. Menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. 2. User dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototipe. 3. Memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya karena fungsi yang diinginkan dan kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. 4. User merasa puas. Pertama, user dapat mengenal melalui komputer. Metode prototipe. Langkah-langkah pembuatan prototipe. Langkah pertama, permintaan bermula dari kebutuhan user. Langkah kedua, bangunan sistem prototipe untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Langkah ketiga, biarkan user menggunakan prototipe. Langkah keempat, implementasi saran-saran perubahan. Langkah kelima, ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Langkah keenam, merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. Sistem yang bermanfaat dari prototipe. Sejak kebutuhan pada umumnya berhubungan dengan pandangan user terhadap sistem. Hanya dengan prototipe, tampilan bagi user sudah cukup untuk memeriksa yang dibutuhkan. Menu-menu, bentuk tampilan input, tampilan keluaran atau laporan yang dicetak, pertanyaan-pertanyaan, pesan-pesan merupakan calon yang ideal untuk prototipe. Di lain pihak, perhitungan yang rumit, kumpulan update data dan real-time, dan sistem yang bersifat scientific sangat sulit untuk dijadikan model. Sistem yang paling sesuai untuk prototipe adalah satu dari banyak hal yang bergantung pada sistem input atau output dari user. Sistem dengan transaksi online dikendalikan melalui menu layar, formulir, laporan, daftar, dan perintah. Software untuk prototipe. Apa yang harus disediakan dari paket software prototipe? Produk yang harus menyediakan 7 bagian yaitu: 1. Pembuatan menu yang cepat dan mudah. 2. Pembuatan tampilan input dan output. 3. Penyelarasan. 4. Software harus menghasilkan sebuah data dictionary secara otomatis. 5. Software harus dapat menyusun database sesuai harapan. 6. Mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftar pada database. 7. Apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototipe? Prototipe sebagai bagian dari case. Prototipe adalah metode untuk mengotomatisasi fase definisi dan analisis, jadi merupakan bagian dari case, tetapi prototipe memberikan masukan pada tingkat pengotomatisasian selanjutnya dengan baik. Jika langkah selanjutnya adalah membangun sistem nyata dalam bahasa pemrograman generasi ketiga, produk prototipe harus dapat menyediakan pada Anda sarana untuk mencetak semua item yang telah diketahui, semua menu, semua bentuk laporan, dan perintah-perintah. 7. Beberapa produk yang harus dilihat. Akselerator sebagai alat prototipe meliputi menu, form, fasilitas untuk membuat laporan. Bahasa generasi keempat sebagai peralatan prototipe. Suatu saat kita memerlukan layar rumit, perhitungan khusus, prosedur otomatis, dan bentuk laporan yang unik, yang kebanyakan prototipe tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan semua itu. Sebuah jenis produk yang disebut fourth generation Legge.
GL yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. 8. Kesimpulan. Prototipe telah digunakan dengan sukses untuk diimplementasikan ke beberapa sistem software yang meliputi user interface melalui menu, layar, laporan, dan transaksi online. Sistem yang berorientasi bisnis sangat cocok untuk metode ini. Sistem real-time dan scientific akan sedikit berkurang ketika menggunakan metode ini. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.